Kali ini Egy Sujana tampil dan mengangkat kembali tema soal ijazah palsu. Egy melaporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Mabes Polri. Tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah. Maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada. Sampai detik ini. Nah, kami kesini melakukan pengaduan kepada Mabes Polri. Bagaimana bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat Subansa dan seterusnya di mana saja Anda berada. Lama tak pernah muncul ke publik, tiba-tiba Egy Sujana kemudian kembali mengungkit masalah yang sudah lama dilupakan orang, yakni kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang beberapa tahun, ya kurang lebih 3 tahun ini bergulir ketika Bambang Tri bersama Suginur kemudian memviralkan masalah dugaan ijazah palsu ini. Banyak orang yang kemudian terlibat, ya, dan menjadi berita yang cukup menyita perhatian publik kurang lebih 2 tahun, ya, hingga kemudian Suginur dan Bambang Tri pada akhirnya divonis, ya, di sekitar bulan April 2023. Dan kali ini Egy Sujana kembali mengangkat isu ijazah palsu ini. Dia pun melapor ke Mabes Polri agar ini tetap diproses, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin ini yang membuat Egy Sujana kemudian menjadi lebih bersemangat, lebih berani, karena Jokowi ini bukan lagi presiden. Nah, seperti apa? Kita akan simak dulu apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana di saat melaporkan kembali kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kita simak dulu sama-sama. Terkait laporan hari ini, Pak. Apa? Karena sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoaks, beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah. Maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada. Sampai detik ini. Nah, kami kesini melakukan pengaduan kepada Mabes Polri. Bagaimana bisa terjadi? Karena tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama, berkait dengan kepastian. Nah, negeri kita ini kalau bicara presiden nggak pasti hukumnya. Zaman Soekarno, tuduhan komunis, nggak diadili. Zaman Soeharto, tuduhan kaitan dengan KKN-nya, sampai beliau meninggal semua dua-dua tadi itu presiden, nggak diadili. Jadi, nggak ada kepastian hukum. Nah, ini janganlah, kami ini sayang dengan Jokowi, bahwa martabat sebagai presiden, sekarang sudah mantan tuh harus betul-betul ada martabatnya bagi bangsa, karena berpengaruh suka atau tidak kita sama Jokowi, dia presiden kita, dia harus jaga martabatnya, sekaligus martabat polisi sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan kami advokat. Jadi kami di sini datang sebagai advokat. Nah, oleh karena itu dengan hormat, jangan ada yang salah paham, terutama buzzer dan lain sebagainya, juga Jokowi sendiri. Ini rasa sayang kami sebagai bangsa. Janganlah bangsa kita ini tidak ada penegakan hukum yang pasti. Yang kedua, hukum itu harus manfaat. Nah, apa manfaatnya? Ada pasal tadi, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169. Harus ada manfaatnya. Yang terakhir, tujuan hukum itu rasa keadilan. Jadi dengan rasa keadilan yang kita ingin capai untuk bangsa dan negara, dan ini baik buat keluarga Jokowi sendiri, keturunan-keturunannya, jangan sampai ada stigma terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan nanti setelah meninggal, kalau enggak diproses, dia adalah
presiden yang tercela karena dia memalsukan ijazahnya. Tambah, dan termasuk UGM jangan lupa, karena yang menjustifikasi UGM harus buktikan, ya. Nah, kalau mereka benar bisa menunjukkan ijazah aslinya, ya sudah selesai, bangsa ini bagus, dan kemudian kita cabut laporan. Saya kira itu poinnya. Artinya berarti rektor UGM itu juga dilaporkan? Udah dipastikan, karena kelembagaan universitasnya namanya UGM, dan perlu dicermati si Sutikno itu profesor Pratikno itu 2 kali jadi menteri, 2 kali juga jadi rektor, satu diduga kuat dia tahu persis, tapi kenapa dia nggak bicara? Oke, Mas. Ya, apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ya sepertinya memang tidak mau kapok-kapoknya ini orang untuk terus ya mencari celah dan mencari celah agar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini betul-betul bisa diselesaikan dengan ya menjustis bahwa memang itu ijazah palsu. Dia pun dengan tegas bahwa karena ini adalah pidana, maka harusnya kepolisian dan kejaksaan lah yang kemudian yang harus membuktikan. Dia pun kemudian menyeret-nyeret nama rektor UGM ya juga menjadi pihak yang dilaporkan ya, karena menurutnya bahwa ini terkait dengan kelembagaan, karena dialah yang mengeluarkan, karena institusinya yang mengeluarkan ijazah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ya betul-betul membuat kita ini tak habis pikir ya, bahwa kasus ini sudah selesai setelah kurang lebih ya 1 tahun ya 2 tahun bergulir ini, yang kemudian membuat kita semua dihebohkan ya ketika Bang Bantri dan Sugi Nur memviralkan itu melalui podcast. Dalam perjalanannya proses hukum kemudian menyatakan bahwa Bang Bantri dan Sugi Nur itu terbukti yang menyebarkan berita ujaran kebencian dengan membuat keonaran karena telah menuduh Pak Jokowi ya memiliki ijazah palsu. Nah, inilah yang kemudian oleh Egy Sujana ini sampai hari ini tidak diterima. Dia menuntut agar harus ada kepastian hukum terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Menurutnya dia tahu bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar, masalah-masalah ataupun kasus yang menyeret para pemimpin negara ini. Dia menyebutlah bahwa kasusnya Bung Karno itu kemudian selesai, ada kepastian hukum. Kemudian Harto terkait dengan KKN lalu kemudian itu selesai, ada kepastian hukum, dan seterusnya. Lalu terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, menurutnya ini belum ada kepastian hukum, karena bagi Egy ya belum bisa dibuktikan ya bahwa apa yang dituduhkan terhadap Bang Bantri dan Sugi Nur itu bagi Egy menurutnya belum selesai, dan sampai hari ini ya bagi Egy menurutnya bahwa Pak Jokowi ini belum bisa membuktikan bahwa ijazah aslinya itu ada, dalam artian bahwa tuduhan tentang dia punya ijazah palsu itu tidak bisa dibantah karena Pak Jokowi belum bisa membuktikan akan keberadaan ijazah aslinya. Nah, inilah yang terus kita tidak tahu dengan situasi saat ini di mana Pak Jokowi bukan lagi presiden ya, ataukah ini yang membuat kemudian Pak Egy Sujana kemudian semakin berani ya mengangkat kembali ke permukaan kasus ini. Kita akan lihat. Yang jelas bahwa Bang Bantri dan Sugi Nur sedang menjalani ya hukuman di dalam penjara. Kita tidak tahu apakah ada komunikasi di antara mereka, tapi yang jelas bahwa Pak Egy
sepertinya mengangkat kembali masalah ini ke permukaan, bakal akan menjadi viral lagi seperti saat-saat ketika Bambang Tri dan Suginur kemudian memviralkan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kita akan lihat seperti apa selanjutnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.